Selamat pagi teman-teman. Halo. Pagi, Pak. Iya, mohon maaf saya ini kok apa namanya laptop saya kok belum connect ke Zoom. Ini gagal terus ini makanya saya coba pakai handphone ini. Oh, Oke, gitu. Kenapa, Pak, iya. itunya? Nggak ngerti ini laptop saya error. Tapi saya bisa join lewat handphone. Oh, iya, Pak. Ya, nggak apa-apa kita Bentar, mulai. Pak, mau Ya, mindahin dulu ke laptop Zoom-nya. oh ya baik nggak apa-apa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mohon maaf laptop saya masih freeze ini di Maja, hang kalian. Coba saya restart dulu. Sementara saya connect ke device lain. Terima kasih sudah hadir Mbak Aulia, Mbak Firly, dan Mbak Intan. Ya, kelompok 2 hari ini siapa ya? Mbak Intan ya? Kok Mbak Intan kemarin ya? Mbak Aulia, Firly sama aku, Pak. Firly sama Yang kemarin Intan, Pak. oh kemarin Intan ya. Ya. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Saya buka pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung. Eh, saya nggak apa-apa masih bisa pantau dari device handphone. Kita mulai saja untuk presentasi kita pada pagi hari ini. Untuk kelompok 2 di sini akan memaparkan materi atau hasil diskusi dan hasil belajar tim kelompok 2 terkait dengan pedoman penyelenggaraan audit TIK sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo yang dimulai mulai dari pasal 12 sampai pasal 18 serta proses P4 dan P5 ya, kemudian menjelaskan proses C dan D. Oke, waktu dan layar kami persilahkan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil pembelajarannya. Terima kasih. Oh iya, sebelum dimulai, kelompok yang lain, anggota kelompok lain bersiap-siap menyampaikan pertanyaan dan diskusi ya. Terima kasih. Gimana kelompok 2 sudah siap? Baik, silakan Mbak Firly. Oh iya, kemarin kelompok 1 saya tunggu, sudah dikirim belum ya? Saya waktu itu cek email belum dikirimkan. Halo, yang kemarin Mbak Kamalia ya? Ada nggak di sekarang? Oh ya, ada Mbak Kamalia sama Sudah dikirim, Pak. sudah dikirim. Baik, saya cek dulu. Yang pakai itu email saya. Oh ya, ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti saya cek lagi deh. Baik, terima kasih.
Bapak mau izin terkirim ya, Pak? Ya. Sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah terlihat. Ini yang presentasi pertama siapa? Saya Pak Firly. Ini Mbak Firly ya? Ya. Ya, baik. Silahkan. Di Sebelumnya, slideshow Mbak itunya, PowerPoint-nya. apa tapi di laptop saya tidak slideshow. Oh, mungkin jaringan agak lambat kali. Di tempat saya belum. Teman-teman yang lain gimana? Udah slideshow belum? Saya ulang lagi aja kali ya, Pak. Ya, iya. Sudah terlihat belum ya, Pak? Masih proses sedang menampilkan. Nah, sudah, ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah mengizinkan saya dan bersama Aulia untuk mempresentasikan tentang Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia tentang kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi pasal 12 dan 18. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firly Putri Azahra yang akan mempresentasikan hari ini bersama Aulia Puspanabila. Mas langsung masuk ke slide berikutnya. Pak, sebentar ya Pak, agak ada gangguan di presentasinya. Maaf Pak, saya lanjutkan ya Pak. Masuk ke pasal 12, di mana saya merangkumnya menjadi beberapa poin. Di sini ada audit TIK terhadap aspek lainnya dari TIK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi, yaitu ada audit kepatuhan TIK pada ayat 1 huruf A merupakan untuk menilai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit sertifikasi TIK pada ayat 1 huruf B merupakan uh, dalam rangka untuk menilai kesesuaian dalam rangka sertifikasi atau terdapat perubahan TIK yang telah disertifikasi. Yang ketiga ada audit investigasi TIK pada ayat 1 huruf C merupakan sebagai tindak lanjut atas adanya informasi atau laporan publik atas gangguan terhadap TIK yang dilaksanakan tidak dalam rangka penindakan tindak pidana. Ya.
Masuk ke pasal 13, yaitu ada pedoman umum audit TIK, yaitu penyelenggara audit dilakukan paling sedikit dengan tahapan. Yang pertama adalah perencanaan audit, yang dimana semua dilakukan di proses awal ini, dimulai dari seluruh aspek yang akan direncanakan ke depannya. Pelaksanaan audit adalah pelaksanaan dari perencanaan yang sudah direncanakan. Pelaporan audit adalah tahap terakhir dari proses penyelenggaraan audit TIK. Masuk ke pasal 13, itu ada poin kedua, tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum audit TIK sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dari peraturan menteri ini. Yang poin B ada standar tata cara dan jangka waktu dari pelaksanaan audit TIK tersebut. Standar tata cara dan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana pada ayat 2 huruf B untuk audit TIK atas infrastruktur dan aplikasi diatur dengan peraturan BPPT. Standar tata cara dan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana pada ayat 2 huruf B untuk audit TIK atas keamanan diatur dengan peraturan BSN. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Pasal 14, 1. Pelaksanaan audit TIK harus menerbitkan surat keterangan untuk setiap audit TIK yang dilaksanakan. Yang kedua, surat keterangan yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan sesuai dengan format seperti pada lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Selanjutnya. Lembaga pelaksanaan audit TIK pemerintahan terdiri dari 1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang mempunyai tugas dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi. BPPT melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintahan dan swasta. Yang kedua, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN merupakan instansi pemerintahan Republik Indonesia yang bergerak di dalam keamanan informasi dan keamanan cyber. BSSN dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan pengembangan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber. Pasal 16. 1. Pelaksanaan audit TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 5 untuk mencakup keamanan SPBE dikecualikan untuk 1. Instansi pusat pada sektor tertentu, 2. Instansi pusat yang memiliki aplikasi khusus bersifat strategis, 3. Instansi pusat yang memiliki infrastruktur bersifat strategis. Yang kedua, pelaksanaan audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menunjukkan BSSN sebagai pelaksanaan audit TIK. Pasal 17. 1. Proses penunjukan lembaga audit TIK oleh instansi pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 5 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan satuan biaya audit TIK. Ketiga, dalam hal tidak diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, penetapan satuan biaya audit TIK
atas aplikasi dan infrastruktur ditentukan oleh BPP. Dalam hal tidak diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, penetapan satuan biaya audit TIK atas keamanan ditentukan oleh BSSN. Kelima, penetapan satuan biaya audit TIK sebagaimana pada ayat 3 dan ayat 4 ditetapkan dengan mempertimbangkan standar biaya pemerintahan pusat dan daerah serta harga pasar terkait biaya pelaksanaan audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Di sini masuk ke pasal 18 maksudnya yang poin pertama ada pelaksanaan audit TIK oleh lembaga pelaksana audit TIK dilakukan oleh tim auditor TIK. Yang kedua ada tim auditor TIK beranggotakan paling kurang 2 orang auditor. Yang ketiga auditor TIK harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang audit TIK sesuai dengan peranannya dalam tim auditor TIK tersebut. Dan poin keempat, auditor TIK harus terdaftar pada BPPT untuk cakupan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE. Audit TIK harus terdaftar pada BSSN untuk cakupan audit keamanan SPBE. Masuk ke dalam lampiran 1, Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia yang dimana akan dijelaskan pedoman umum audit TIK, perencanaan audit TIK, pelaksanaan audit TIK. Di P4 perencanaan audit TIK, saya mengakunya menjadi 3. Yang pertama, poin A ada auditor TIK harus merencanakan audit TIK dengan mengidentifikasi hal-hal berikut seperti sumber daya TIK yang akan diaudit, tata kelola dan manajemen TIK yang akan diaudit, 3. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TIK yang akan diaudit. Poin B-nya ada auditor TIK harus menyusun rencana audit TIK secara rinci dan jelas, yaitu mencakup tujuan, lingkup, dan jenis audit TIK. Tahapan dan prosedur pengujian audit TIK yang harus dilakukan. Yang ketiga ada metodologi dan alat bantu audit TIK yang dapat digunakan oleh auditor TIK tersebut. Yang keempat ada jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pengujian dalam audit TIK. Yang kelima ada alokasi kepada auditor TIK yang harus melakukan prosedur pengujian tersebut. Yang poin C ada auditor TIK dalam merencanakan audit TIK harus memperhatikan beberapa faktor berikut ini. Ada 4 faktor. Yang pertama ada aspek materialitas dan signifikan dari resiko dan kendali yang akan diuji. Yang kedua ada hak dan kewajiban serta batasan auditor TIK sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada kesediaan sumber daya audit seperti jumlah hari audit, alat bantu audit, dan kompetensi tim auditor yang terlibat. Yang keempat ada berbagai keterbatasan dari aspek teknis dari lingkungan TIK yang ada. Masuk ke P5 yaitu pelaksanaan audit TIK. Di sini saya merangkum menjadi 3 poin. Yang pertama ada auditor TIK harus mendokumentasikan seluruh informasi yang terkait dengan pelaksanaan prosedur audit dan berbagai bukti yang diperolehnya di dalam perangkat kertas kerja dari audit tersebut. Yang B ada auditor TIK harus mengelola dokumentasi atau kertas kerja audit TIK atas suatu penugasan. Yang C ada audit TIK harus disupervisi untuk memberikan jaminan yang memadai. Masuk ke dalam lampiran 4, Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia, Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini bisa terlihat ada visual chart, yaitu proses bisnis, pendaftaran, dan pelaksanaan audit TIK. Yang dimana ada beberapa yaitu ada Kementerian Kominfo, IPPD, BPPT dan BSSN, KAN, Lapik pemerintah dan Lapik terakreditasi, ada auditor TIK serta lembaga sertifikasi person. Yang pertama ada
Yang pertama ada koordinasi SPBE yang berlanjut akan masuk ke sebelumnya ya, koordinasi SPBE, pemantauan dan evaluasi audit TIK tingkat IPPD, masuk ke pelaporan periode pelaksanaan audit TIK tingkat IPPD, lalu di proses bisnis pelaksanaan audit TIK tingkat IPPD. Masuk ke pelaporan periodik pelaksanaan audit TIK tingkat nasional, yaitu masuk ke dalam proses bisnis pelaksanaan audit TIK tingkat nasional. Lanjut ke tahap berikutnya, pemantauan dan evaluasi audit TIK tingkat nasional. Yang terakhir ada pelaporan periodik pelaksanaan audit TIK. Masuk ke dalam proses bisnis pemantauan dan evaluasi audit TIK. Di sini ada beberapa tulisan juga, ada 5 tugas, ada 4 tugas, yaitu ada latih terakreditasi dan latih pemerintah, BPPT dan BSSN sebagai regulator, IPPD dan penyelenggara SPBE nasional, Kementerian Kominfo juga tim koordinasi SPBE. Yang pertama adalah dari koordinasi SPBE, lanjut di tahap berikutnya ada pemantauan dan evaluasi audit TIK tingkat IPPD. Lalu dilanjutkan dengan laporan periodik pelaksanaan audit TIK tingkat IPPD yang akan diproses melalui proses bisnis pelaksanaan audit TIK tingkat IPPD. Lalu berlanjut dari pemantauan dan evaluasi audit tingkat TIK tingkat nasional, lalu melakukan pelaporan periodik pelaksanaan audit TIK. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Mbak Aulia dan Mbak Firly. Terima kasih atas presentasinya. Saya coba sedikit review ya. Tampilan presentasinya sudah menarik ya. Ada gambar-gambar sama dengan sebelumnya minggu lalu. Menarik. Jadi kita bisa fokus, audiennya bisa fokus memperhatikan apa yang disampaikan, dipaparkan. Namun ada tadi sedikit agak lama, saya nggak tahu apakah jaringannya. Nah, itu membuat kita jadi audien itu menunggu agak lama gitu loh. Jadi untuk lain waktu bisa dipersiapkan apakah memang jaringannya yang lambat. Jadi ketika pindah ke slide satu ke slide yang lainnya, slide berikutnya ya maksudnya itu butuh waktu proses dan penyaji itu diam. Sebaiknya kalau misalkan kondisinya seperti itu, yang memaparkan silahkan berbicara aja menjelasin apa seperti itu. Jadi tidak ada waktu yang harus menunggu seperti itu. Mungkin itu saja. Ada proses yang tidak dijelaskan lebih detail ya, yang proses P4, P5 itu sebenarnya kan ada bagian-bagian yang harusnya bisa dijelaskan lebih detail. Nggak apa-apa meskipun itu urean-urean, tapi sebaiknya dijelaskan karena kita sebagai audien belum tentu mudah membaca pedoman tersebut. Kalau saya sih sudah membaca semua, jadi bisa memahami. Tapi saya lihat tadi untuk proses P4 dan P5 terlalu simpel, terlalu sederhana, jadi kurang detail. Sebenarnya kita pengen tahu prosesnya lebih detail, kira-kira seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review pemaparan pagi hari ini. Saya persilahkan dulu untuk teman-teman audien untuk bisa menyampaikan pertanyaannya saya buka di sesi pertama untuk penyampaian pertanyaan. Untuk kelompok 2, silahkan mencatat pertanyaannya dan siapa nama yang bertanya juga nanti jawabannya disampaikan dan dicatat juga untuk nanti dikirimkan ke saya. Baik Pak, sebelumnya saya minta maaf juga ya Pak yang untuk tadi karena jaringannya memang sedang lambat, jadinya ini di kampus. Iya betul, karena banyak ya baik, nggak apa-apa. Baik, selain Mbak Aulia dan Mbak Fili, di sini ada Mbak Intan, Mbak Kamalia, dan Mbak Wulan. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Siapa duluan? Boleh, silakan open mic. Waktu dan layar dipersilahkan. Saat bertanya, di open kamera ya. Silakan, terima kasih.
Ayo, siapa duluan? Kalau belum ada, saya nih yang bertanya nih. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Boleh sebutkan nama dulu ya, Saya Intan Sari dari dari kelompok kelompok. 1. Baik, ya. Ingin bertanya apa saja aspek materialitas dan signifikansi dari resiko dan kendali yang akan diuji. Itu maksudnya apa? Terus jelasin sedetail mungkin. Terima kasih. Boleh diulang? Boleh diulang? Apa signifikansi atau apa tadi? Apa aspek materialitas dan Ah, signifikansi dari risiko dan kendali yang akan diuji? oh, ya, ya, ya. Silahkan kelompok 2, apa aspek materialitas dan signifikansi dari aspek yang akan diuji? Jelaskan. Itu pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Wulan. Intan, Pak. Oh, Mbak Intan, ya maaf. Ini Mas Fahmi nggak bisa hadir juga ya? Ada yang lain yang ingin bertanya? Sebelum tim pemapar menyampaikan jawaban atas pertanyaan Mbak Intan. Kalau belum ada, sambil menunggu, kalau belum ada jawabannya, saya bertanya. Mungkin kelompok 2 bisa sambil mencatat. Nah, tadi disampaikan pertanyaan pertama ya dari saya ya. Tadi audit TIK itu dilakukan terhadap selain pada aspek utama juga ada aspek lainnya. Nah, salah satunya tadi ada 3 ya untuk aspek lainnya. Salah satunya itu ada audit investigasi TIK. Nah, pertanyaannya, mengapa audit investigasi TIK itu diperlukan? Saya ulangi, jadi di audit TIK selain aspek utama itu juga ada aspek lainnya yang salah satunya adalah audit investigasi TIK. Pertanyaannya, mengapa audit investigasi terhadap TIK diperlukan? Terima kasih. Sudah jelas pertanyaan dari saya? Intinya apa yang dimaksud dengan investigasi audit ya Pak? Ya, mengapa diperlukan audit Oh, investigasi TIK? Mengapa ya, harus diinvestigasi seperti itu? nah, baik Pak. Mohon ditunggu sebentar ya Pak, kalian menjawab pertanyaannya dari Intan. Ya, baik. Audien yang lain, kalau misalkan sudah menemukan pertanyaan, boleh sekalian. Mbak Kamalia atau Mbak Wulan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ya, terlebih dahulu karena dari Intan masih di kami searching Pak. Yang tadi Bapak mengapa investigasi audit TIK diperlukan, kita ya. kembali lagi pada tujuan dari audit investigasi itu sendiri adalah untuk mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat atau responden, yang mana tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi adalah pada lembaga audit atau satuan pengawas itu tersebut. Bagaimana Pak? Ya, baik. Silakan untuk yang apa namanya pertanyaan Mbak Intan sudah.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Ratnasari. Untuk secara singkat yang saya ketahui, dari aspek materialistis dan signifikansi dari resiko dan kendali yang akan diuji. Konsep dari materialistis aspeknya itu adalah di mana kita akan menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan informasi atau audit TIK tersebut tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Sedangkan konsep dari resiko audit tersebut menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah respon atau laporan yang diberi salah saji dari material tersebut. Dan unsur signifikannya itu adalah maksudnya kita dikelompokkan apakah dari konsep materi, dari aspek materialistis dan resiko audit tersebut apakah sudah berjalan cukup baik atau belum, maka akan dinilai di bagian signifikan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah jelas? Bagaimana Mbak Intan? Apakah sudah bisa menjawab? Sudah Pak, terima Oh kasih. ya, baik. Berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, atau belum ada, saya yang bertanya ya. Baik, mohon dicatat kelompok 2. Nah, jadi penyelenggaraan apa namanya? Penyelenggaraan audit TIK itu tadi kan ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, dan ada pelaporan. Nah, sebentar. Berikutnya ada standar, kemudian ada tata cara dan jangka waktu untuk pelaksanaan audit TIK yang diatur oleh peraturan BPPT dan peraturan BSSN. Ada 2 instansi pemerintah yang mengatur baik itu standar, tata cara, dan jangka waktu pelaksanaan. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan antara peraturan dari BPPT dan dari BSSN tersebut? Mengapa harus 2 instansi yang mengatur seperti itu? Kira-kira apa yang membedakan dari peraturan keduanya? Silakan. Maaf Pak, tadi ada yang membedakan peraturan BPPT Nah, dengan jadi gini, ada yang terkait dengan audit TIK, itu kan ada standarnya, ada tata caranya, dan jangka waktu pelaksanaan dari audit TIK yang diatur oleh peraturan BPPT dan peraturan BSSN. Jadi ada 2 peraturan yang mengatur. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan peraturan dari BPPT dan dari BSSN? Bedanya apa? ya, baik Pak. Ya. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan. Kalau belum ada juga, saya menyampaikan pertanyaan berikutnya sambil dicatat dulu. Atau udah punya jawaban yang tadi? Gini aja Pak, nggak apa-apa. Ditampung 2 pertanyaan dulu, nanti Oh, baik, ya sekaligus udah. dijawab lagi. Ya udah, saya Ya. pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan disampaikan ada surat keterangan audit TIK yang dilaksanakan. Nah, fungsinya apa surat keterangan tersebut? Jadi ada penjelasan pelaksanaan audit TIK, kemudian ada surat
keterangan audit. Surat keterangan audit itu dijelaskan dalam lampiran. Nah, fungsinya apa? Apa fungsi dari surat keterangan audit TIK yang dilaksanakan? Gitu. Ayo, audien yang lain sudah dapat pertanyaan belum? Mbak Kamalia, Mbak Wulandari, silakan. Dari Mbak Oli atau Mbak Fili, silakan kalau mau menjawab. Yang mana dulu? Fungsi dari surat keterangan audit itu untuk menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh instansi penyelenggara negara sebagaimana yang telah lampir. Lebih spesifik lagi, artinya gini, jadi surat keterangan itu pada dasarnya menjelaskan lebih detail proses yang dilakukan seperti itu. Ya, salah isinya ya yang tadi yang disampaikan Mbak Aulia. Tapi pada dasarnya surat keterangan tersebut ditambahkan, dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih detail proses-proses yang dilakukan, yang dilaksanakan pada kegiatan audit TIK. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, pertanyaan saya yang sebelumnya, yang pertama pada sesi ini, atau yang kedua, pertanyaan kedua, yang barusan dijawabkan pertanyaan ketiga. Tadi pertama kan sudah. Yang pertanyaan kedua yang perbedaan membedakan, peraturan, ya, yang membedakan peraturan dari BPPT dan BSSN. Baik Pak, saya akan coba jelaskan pertanyaan dari Bapak. Yang saya Oke, pahami, saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Dari ya. BPPT itu adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BPPT ini adalah yang dimana tugas dari BPPT itu adalah dia melakukan fungsi dari BPPT itu adalah menyusun kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Jadi peraturan yang ada di BPPT itu mungkin lebih kepada melakukan pemantauan di bidang pengkajian dan penerapan teknologinya, Pak. Sedangkan untuk di BSSN-nya, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara, mereka kan merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan cyber, yang dimana mungkin para auditor TIK melakukan peraturan jika dalam ruang lingkupnya misalkan keamanan informasi dan keamanan bisa melakukannya ke BSSN tersebut. Itu sih Pak yang saya pahami. Hampir benar, tapi belum sempurna. Jadi untuk yang BSSN benar, jadi mengatur aspek keamanannya dari audit TIK. Sedangkan BPPT ada kata kunci yang lebih spesifik. Kalau tadi kan terkait penerapan teknologi, implementasi gitu ya. Kalau BPPT itu mengatur infrastrukturnya. Jadi audit TIK yang diatur oleh BPPT itu aspek infrastruktur dari SPBE seperti itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu ya, bisa dipahami ya. Ya. Iya Pak, baik Pak. Terima Iya, kasih jadi Pak. kalau BPT itu mengatur terkait infrastruktur, BSSN mengatur aspek keamanan. Baik,
Berikutnya kita buka sesi berikutnya, sesi ketiga. Mungkin sudah ada pertanyaan dari audiens yang lain. Silakan. Ayo. Atau saya lagi nih yang bertanya. Masih boleh nggak bertanya? Boleh nggak Mbak Firly, Mbak Aulia? Boleh. Boleh ya? Baik. Nah, jadi bagaimana cakupan audit TIK yang dilakukan oleh lembaga audit BPPT maupun BSSN? Cakupan audit TIK-nya seperti apa? Baik yang dilakukan oleh lembaga audit BPPT. Kan di peraturan Menteri Kominfo tadi dijelaskan. Jadi lembaga auditnya ada dua. Sebenarnya ada apa namanya yang terdaftar, terakreditasi seperti itu ya, yang dari instansi pemerintah. Nah itu BPPT dan BSSN. Kalau yang lembaga swasta lain ya berarti yang terakreditasi seperti itu. Kalau ini yang terdaftar dan terakreditasi. Nah itu cakupannya gimana? Cakupan audit TIK yang dilakukan oleh lembaga audit BPPT dan BSSN. Cakupannya apa? Bapak maaf boleh mohon diulang pertanyaannya Pak, soalnya di sini ini berhenti suaranya putus-putus. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi bagaimana cakupan audit TIK yang dilakukan oleh lembaga audit BPPT dan lembaga audit BSSN? Ayo silakan audit yang audien yang lain. Kalau belum ada, saya satu lagi ya. Pertanyaan di sesi ketiga yang kedua. Ada kementerian yang menetapkan satuan biaya audit TIK. Tadi dijelaskan. Nah, itu kementerian apa yang menetapkan satuan biaya audit TIK? Jadi, ada satuan biaya audit yang dipakai untuk melaksanakan audit TIK. Nah, kementerian apa yang menetapkan? Nah, namun bila tidak diatur oleh kementerian yang mengatur urusan satuan biaya tersebut, maka penetapan satuan biaya diatur oleh siapa? Seperti itu. Boleh, Mbak Kamalia, silahkan. Mbak Kamalia bertanya lewat chat Zoom. Silahkan ditulis, nanti kelompok 2, Mbak Firly dan Mbak Olia, silahkan dicatat, di copy pertanyaan yang disampaikan Mbak Kamalia. Terima kasih. Ini saya bacakan pertanyaannya Mbak Kamalia. Sebutkan tahapan dan prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengujian audit TIK. Saya ulangi, sebutkan tahapan dan prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengujian audit TIK. Silakan Mbak Firly dan Mbak Olia, boleh mana duluan yang dijawab, terserah dari 3 pertanyaan. Bapak maaf saya jawab pertanyaan Bapak terlebih dahulu. Ya, silakan. Saya ulang ya Pak pertanyaannya kalau tidak salah tadi. Ya. Yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang menetapkan suatu satuan biaya audit TIK bukan Pak?
Soalnya tadi kurang jelas juga. Kementerian apa? Kementerian yang menyelenggarakan, kementerian yang menetapkan satuan biaya audit TIK. Itu bukan Pak Mm-mm. pertanyaannya. Ya, maksudnya kementerian apa? Menteri apa gitu? Kementerian apa? Ini. Jadi Maaf pertanyaannya Pak, kan kementerian apa? lembaga-lembaga Apa? ya. Kementerian apa gitu Pak? Iya, Lembaganya betul. lembaga atau kementeriannya Pak? Kementeriannya. Udah ketemu belum? Jadi pertanyaan saya yang pertama, cakupan audit. Nah, jadi gini, teman-teman audit TIK yang dilakukan oleh lembaga audit BPPT dan BSSN, sebenarnya sudah ada tadi jawaban saya yang pertama. Sama. Jadi peraturannya mengatur, kalau tadi peraturannya yang BPPT itu mengatur tentang infrastruktur dan BSS mengatur tentang aspek keamanan, berarti cakupannya juga sama. Cakupan auditnya ya kalau BPPT cakupannya yang mengaudit TIK dari aspek infrastrukturnya. Sedangkan untuk BSSN ya dari aspek keamanannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian untuk kementerian apa yang menetapkan satuan biaya? Ya kementerian yang mengurusi keuangan. Jadi menteri apa kalau yang ngurusin keuangan? Kemenq atau Kementerian Keuangan Iya, Negara. Betul, seperti itu. iya. Nah, namun di pertanyaan ini ada lagi, namun bila diatur oleh kementerian yang mengurusi atau yang kementerian di bidang urusan biaya, maksudnya yang tidak mengatur terkait dengan satuan biaya, maka yang mengatur untuk satuan biaya yang lain yang tidak diatur oleh Kemenq diatur oleh siapa? Ada yang tahu? Boleh saya jawab Pak? Kenapa? Ya, yang tadi Bapak tanya, boleh saya jawab? Ya, boleh. Diatur oleh BPPT Pak. Benar. Ya, jadi yang terkait dengan satuan biaya itu diatur oleh Kementerian Keuangan. Namun ketika tidak ada yang belum diatur oleh Kementerian Keuangan, maka sisanya yang atur adalah BPPT seperti itu. Baik, silahkan. Berikutnya pertanyaan atas dari Mbak Kamalia, silahkan dijawab. Ini pengertian secara umum aja, yaitu satu, identifikasi dan dokumentasi layaknya audit umum. Identifikasi dan dokumentasi adalah keharusan. Dua, tes substantif. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, langsung penilaian mutu dan kesimpulan. Apakah Mbak Kamalia jelas? Bagaimana Mbak Kamalia? Apa masih kurang atau sudah cukup? Sudah cukup menjawab atau kira-kira ada yang kurang? Sudah jelas. Baik. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens yang lain? Kata Mbak Kamalia, terima kasih Aulia. Yang lain, Sama-sama Kamalia. ada yang belum bertanya ini Mbak Ulan? Silahkan. Dikasih kesempatan. Nah, ini Mbak Ulan bertanya nih. Sebentar saya bacakan. Jelaskan perbedaan antara BPPT dan BSSN dalam lembaga pelaksana audit TIK pemerintah. Jelaskan perbedaan antara BPPT dan BSSN dalam lembaga pelaksana audit TIK pemerintah. Ya, silakan Mbak Aulia atau Mbak Firly yang menjawab.
Mohon ditunggu sebentar ya, Kak Wulandari. Ya. Sudah dapat jawabannya belum? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Wulandari. Perbedaannya yang paling mencolok adalah yang BPPT. Perbedaan antara BPPT sebagai lembaga pelaksanaan audit TIK di pemerintah adalah BPPT itu sendiri kan mengatur bagian infrastruktur dari audit TIK, yang mana pelaksanaannya dilakukan dalam pemerintahan, yaitu mereka mengaudit, mereka mengaudit infrastruktur dari pemerintahan, dari bidang pemerintahan. Kalau BSN itu sendiri itu mereka mengatur keamanan informasi di dalam pemerintahan. Begitu. Kalau tadi apakah sudah jelas? Bagaimana Mbak Wulan? Apakah sudah terjawab? Atau masih belum? Atau ada pertanyaan susulan? Silahkan. Bagaimana Mbak Wulan? Sudah jelas Pak, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman audien dan juga terima kasih juga buat tim penyaji yang menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, mungkin sudah cukup ya, saya rasa sudah cukup. Atau saya boleh bertanya lagi? Ya udah, cukup deh. Saya kira cukup. Jadi nanti untuk apa namanya kelompok 2 mohon direkap ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, kemudian sama apa namanya materinya mohon apa namanya dikirimkan via email. Mungkin itu aja untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan salam tetap menjaga sehat selalu. Kita akhiri. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok kedua. Terima kasih atas. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya minggu depan dipersiapkan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu siapa? Mbak Wulan ya. Mbak Wulan dan Mas Fahmi, bukan? Ya, baik itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Pak.